Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita bisa melaksanakan tugas ini. Dan tak lupa selawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah asal-usul gerakan mutu PAUD. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Tuti Alawiyah yang bertugas sebagai moderator pada presentasi ini. Adapun kelompok saya adalah yang pertama Nur Sifa Ummu Salamah, yang kedua Fitriani, dan yang ketiga Neneng Siti Fatimah. Sedangkan rangkaian yang akan kita lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua adalah pemaparan, dan yang ketiga kesimpulan dan penutupan. Baik teman-teman, langsung pada sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyampaian materi untuk pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Nur Sifa Ummu Salamah. Silahkan Tersifa. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi tentang asal-usul pergerakan mutu. Nah, pasti teman-teman semuanya pernah mendengarkan kata mutu. Mutu itu bisa diartikan sebagai kualitas. Nah, kualitas ini muncul pertama kali berhubungan dengan produksi suatu produk suatu perusahaan. Perkembangan gerakan mutu ini dapat dibedakan menjadi 4 era. Yang pertama, era tanpa mutu, era infeksi, era quality control, dan era quality assurance. Di sini saya akan memaparkan perkembangan mutu yang pertama, yaitu pada era tanpa mutu. Era ini terjadi pada abad ke-18, di mana banyak perusahaan yang menghasilkan mutu yang menghasilkan atau yang membuat produk tanpa melihat mutu produk tersebut. Banyak produsen yang hanya mementingkan produknya ada dan dapat digunakan tanpa melihat baik atau buruknya suatu produk dan kegunaannya suatu produk. Nah, pada era tersebut banyak pelanggan tidak bisa menuntut hak mereka untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan pelayanan yang baik dari perusahaan tersebut. Kenapa bisa seperti itu? Karena belum adanya persaingan atau belum adanya produk yang baru dari perusahaan yang lain yang dapat menyaingi produk tersebut. Nah, ketika ada persaingan, ketika muncul produk yang lebih baik, yang kegunaannya lebih bermutu, maka perusahaan yang tanpa mutu ini akan mulai memperhatikan, menjadi titik balik mereka, memperhatikan mutu atau kualitas produk yang mereka gunakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap kedua, yaitu era infeksi. Secara garis besar, era infeksi terjadi pada tahun 1800-an. Produk dipilih sebelum dilepas kepada konsumen. Tanggung jawab terdapat di bagian QC untuk memeriksa adanya cacat pada barang. Era infeksi juga disebut sebagai proses kendali mutu atau pengawasan. Kenapa? Ya, karena yang pertama dikembangkan untuk mengurangi produk yang tidak sesuai dengan keinginan produk. Yang kedua, menghindari produk yang rusak dan cacat.
Yang ketiga, mengetahui produk yang jelek dan bagus. Lalu yang keempat, mengetahui kualitas produk sesuai standar yang telah ditentukan. Proses pengendalian mutu itu penting, tapi juga memiliki kekurangan, yaitu pembiayaan mahal dan membutuhkan waktu yang lama karena adanya pengerjaan ulang. Saya juga akan menjelaskan tahap ketiga, yaitu Statistical Quality Control Era atau pengendalian mutu secara statistik. Dimulai tahun 1930 oleh Walter Seward dari Bell Telephone Laboratories, mengembangkan teknik untuk membawa proses perusahaan yang dikenal dengan kendali statistik. Tujuannya untuk mengeliminasi pemborosan dan penundaan hasil produksi. Kontribusi Seward yang dikembangkan oleh Deming adalah siklus Plan, Do, Check, and Act, atau disingkat dengan PDCA, metode pertama untuk manajemen peningkatan mutu yang berkelanjutan. Kembali lagi dengan saya Nuspa Salama, teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan gerakan mutu yang keempat, yaitu era Quality Assurance. Era ini mulai berkembang pada tahun 1950-an. Konsep mutu meluas dari sebatas membuat produk ke membuat desain. Jadi banyak perusahaan tidak hanya membuat produk, tetapi mereka juga memperhatikan desain produk yang mereka keluarkan itu seperti apa agar dapat menarik perhatian dari pelanggan. Juga pada era ini dimanajelah target market mereka itu siapa, kemana saja, terus apa saja target market mereka. Nah, di era ini juga konsep biaya mutu mulai diperhatikan agar dapat mencegah pengurangan pengeluaran daripada upaya perbaikan dari produk yang cacat. Nah, ketika ada desain yang salah, maka akan terjadi kesalahan pada produksi dan instalasi. Maka di era quality assurance ini, desain menjadi mendapat perhatian yang lebih dari sebuah perusahaan. Nah, ketika desainnya bagus, produknya bagus dan multiguna, maka akan menambah nilai dari produk tersebut. Nah, tahap kelima yaitu strategi quality management atau total quality management. Dalam era ini, keterlibatan manajemen puncak sangat besar dalam menjadikan kualitas sebagai modal untuk menempatkan perusahaan siap bersaing dengan kompetitor. Sistem ini didefinisikan sebagai manajemen strategis dan integratif, melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki proses-proses organisasi secara berkesinambungan agar memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Mutu memiliki makna bagaimana menghasilkan produk atau jasa yang bisa melayani kebutuhan pelanggan, bahkan melayani harapan mereka. Dari sisi perusahaan, keunggulan mutu produk akan memberikan keuntungan peningkatan jumlah pelanggan dan penurunan biaya yang akhirnya akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Demikian pembahasan dari kami. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.